diskusi dengan Pak Eman, ada tertuanglah namanya Dinas Halo. Perhubungan Jadi kabupaten lagi. kan yang nyebut Dinas Perhubungan Kabupaten Emen, bukan saya. Nah itu di situ saya agak sedikit ini, mana namanya Emen kata saya gitu. Langsung, tapi kooperatif. Saya kejar, ini saya kejar, jangan sampai sini. Ini bahaya ini kata saya gitu. Saya jujur Pak Gubernur, apapun namanya pemotongan kayu itu menghinakan diri Pak Gubernur. Betul. Saya tidak akan melakukan hal yang tercela. Iya, Saya jadi tidak akan. terus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tentram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan membahas yang lagi viral di daerah Jawa Barat ya, terutama di daerah Bogor, yang menyangkut masalah uang intensif buat para supir angkot yang melibatkan Kadis Hub Bogor, yaitu Bapak Dadang. Saya tidak akan membicarakan masalah Bapak Dadang ya, tetapi karena saya juga tidak kenal dengan beliau, saya baru tahu Bapak Dadang itu dari YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Kalau dengan Bapak Dadang, saya belum pernah ketemu dan saya tidak kenal. Hanya hanya lewat YouTube Kang Deddy Mulyadi. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Saya di sini akan menceritakan Dishub Kabupaten Bogor yang ada di Jalan Cimandala ya. Saya ada pengalaman dengan Dishub Kabupaten Bogor tersebut. Pada tahun 2018 sebelum COVID-19 ya, alhamdulillah saya dikaruniai sebuah usaha, yaitu angkutan kota. Yang membawa angkotnya bukan saya ya, saya punya supir yang membawa angkutan kota saya. Dan untuk mengurus surat-suratnya, kebetulan saya tidak lewat orang lain. Saya senang kalau mengurus surat-surat apapun itu, surat apapun, mau pajak kendaraan bermotor kah, mau surat-surat apapun, surat tanah atau surat apa, saya senang mengurusnya sendiri teman-teman, karena selain untuk pengalaman saya juga, saya bisa kenal dengan bapak-bapak yang pengurus itu. Nah, saya senang aja teman-teman. Nah, pengalaman saya dengan Dishub Kabupaten Bogor yaitu ketika mengurus surat-surat angkot. Saya mengurus surat KIR angkot saya. Kebetulan surat KIR saya kan per 6 bulan ya sudah harus diurus. Nah, ketika saya itu langsung datang ke Cimandala teman-teman. Dan pengalaman saya, Masya Allah, saya bertemu dengan bapak-bapak di sana, ramah-ramah teman-teman, bapak-bapak pengurus di Kabupaten Cimandala itu. Saya nggak tahu namanya siapa, yang jelas ketika saya mengurus surat itu, mereka layani dengan ramah, mereka kerjakan dengan cepat, dan ketika selesai saya tanyakan, Pak, ini administrasinya berapa? Oh, mereka bilang, maaf Pak, kita tidak menerima administrasi, kita dilarang menerima pungutan apapun. Jadi semuanya gratis Pak, saya bilang gitu. Oh iya gratis Pak, silakan aja. Dan ketika saya menanyakan informasi berkenaan dengan angkutan kota saya itu, mereka menjawabnya dengan detail teman-teman. Masya Allah, itu adalah pengalaman saya yang sangat membuat saya terharu ya. Ternyata di zaman yang banyak fitnah ini, korupsi ini itu, sogok menyogok ini itu, pungli, mereka melayani dengan senang hati, dengan sukarela, dan sesuai menjalankan tugas mereka ya, yaitu mereka melayani warga masyarakat Bogor. Itulah pengalaman saya ketika saya mengurus surat-surat Bogor. Jadi ketika ada informasi teman-teman, bukan saya untuk membela Pak Dadang ya, Kang Dadang, bukan. Tapi ini pengalaman saya ketika mengurus surat-surat ke Dishub. Kalaupun ada memang oknum yang demikian, itu wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas pengalaman saya ketika mengurus surat, alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada pungli apapun. Demikian teman-teman, video kali ini pengalaman saya bersama Dishub Kabupaten Bogor. Dan memang ternyata masalah pungli, masalah korupsi itu dilarang dalam agama Islam ya teman-teman. Siapapun yang menyogok ataupun siapapun yang disogok, itu keduanya adalah masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apapun bentuk namanya pemotongan kayu itu menghinakan diri Pak Gubernur. Saya Betul. tidak akan melakukan hal yang tercela. Iya, Saya jadi tidak akan. terus Dengan kenapa MN nyebut nama dinas perhubungan atuh? tepat karena waktu pembagian itu betul, cuman dia nggak tahu antara kabupaten dengan provinsi, kan pembagiannya sama provinsi itu di KUPT itu bukan. Nah dia kan nggak tahu antara provinsi dengan ini. Dinas perhubungan Kabupaten Bogor yang sampaikan ke Bapak ini perlu saya klarifikasi ke Bapak. Iya ke Bapak kan tidak ada, merasa saya kan? pastikan. Bapak tidak merasa. Gimana? Kan Bapak mah tidak merasa. Sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ. Pokoknya nggak tahu namanya MN harus mempertanggungjawabkan ini. Ya. Langsung, tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu dengan saya, KUPT itu luar biasa sambutannya. Padahal baru kenal segala macam, Pak. Saya bersyukur kenal. Padahal saya belum tahu, Pak. Tapi Bapak jangan banyak penindakan nih, Pak. Kita siap untuk ngikutin aturan main. Cuman kalau bisa, ini saya siap ke pos. Langsung saya tungguin di pos. Di situ ada pembicaraan yang luar biasa. Saya panggil dari provinsi, saya panggil termasuk kita dan organa segala macam. Dikumpulkanlah di situ. Sok, saya pingin seperti sejujur-jujurnya, pokoknya sebebas-bebasnya sampaikan di sini seperti apa namanya di lapangan pemotongan itu. Saya akan sampaikan ke pimpinan. Ya. Kalau kurang saya akan tambahin, kata saya gitu. Udah segala macam. Saya akan laporkan ke Pak saya memberanikan diri, saya akan laporkan ke Pak Gubernur dengan tertulis, kata saya gitu. Iya.